Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar struktur beton bertegang, di mana perencanaan struktur jembatan kereta api. Yang pertama adalah jembatan. Jembatannya ada panjang jembatan 20 meter, lebar jembatannya 6 meter, kelas jalur maksimumnya 18 ton, kecepatan rencananya 100, jarak tuang membangunnya 2,15 meter, sebagai dirinya PCIA 160, gradual beam spacing per FC-nya 85/40, idealnya 318, PL-nya 279, PDLT-nya 913, dan jumlah girdernya 42. Lebar jauh bahu balasnya 40. Dapat dilihat di sini tampak jembatan dan juga dimensi dari girdernya. Lalu ada rekapitulasi data jembatan, bisa dilihat pada video ini, yaitu mutu yang dipakainya K300, berat jenisnya adalah 24 kN per kubik, meter kubik, jenis perkerasannya spa beton, berat jenisnya 22 kN per meter, diafragmanya juga menggunakan mutu K300 dengan luas penampang 900 cm persegi, dan berat jenisnya 24 kN per meter kubik. Bisa dilihat di sini pengubahannya ada beban mati. Yang pertama ada beban girder. Cara perhitungannya bisa dilihat pada video ya. Ada beban girder, lalu ada beban diafragma, lalu karena yang dipakainya 3 diafragma, maka perhitungan pada P diafragma dikali 3. Lalu ada beban bantalan, selanjutnya ada beban rel tipe R54, selanjutnya ada plat lantai, selanjutnya juga ada berat beban mati balas. Lalu ada beban hidup. Di sini ada beban hidupnya adalah otomotif, yaitu seberat 168 ton atau 549,18 kN. Kita lihat di sini tabel rekapitulasi bebannya. Nah, selanjutnya ada menghitung momen, bisa dilihat pada video cara perhitungannya. Lalu ada momen akibat beban bata. Yang pertama ada momen akibat girder, lalu momen akibat plat lantai, momen akibat rel, momen akibat bantalan, dan momen akibat balas. Yang selanjutnya ada menghitung momen. Yang pertama ada momen akibat beban terpusat. Yang selanjutnya ada momen akibat beban terpusat, yaitu momen akibat lokomotif, momen akibat diafragma, dan ini adalah perhitungan untuk mencari momen akibat beban terpusatnya. Sehingga momen totalnya didapat adalah 4.360,948 kN/meter. Selanjutnya ada menghitung batas tegangan, yaitu adalah FC 40 derajat 40 MPa. Diketahui ada FC 40 MPa, FC nya adalah 0,80 FC atau sama dengan 32 MPa. Dan selanjutnya bisa dilihat dari sudut lainnya. Nah, selanjutnya ada menghitung batas beban tegangan pada kondisi inisial, dan selanjutnya ada FTI dan FTI. Selanjutnya ada kondisi efektif, yaitu FT, FCD only, FCDL only, dan FC total. Menghitung batas tegangan lagi, yaitu menghitung modulus penampang serta data. Selanjutnya ada dari modulusnya, bisa dilihat pada layar cara menghitungnya. Kalau ada penghitung emas penampang, emas dapat dihitung dengan cara seperti berikut. Dan saya mendapatkan emasnya adalah 561,382 mm. Selanjutnya ada pengecekan. Ini pengecekan penampang. Jadi kita membandingkan penampang apakah penampang memenuhi syarat atau tidak.
bisa dilakukan dengan cara seperti berikut. Lalu ada perhitungan PI dengan diagram magnet. Dapat diketahui saya menggunakan cara trial dan error karena dapat tiga persamaan dengan MX-nya 561,382, R-nya 0,8, kata B-nya 2,32 kali 10 pangkat min 3 mm, hanya 477,375 mm persegi, T-nya 3,16 MPa, dan totalnya 4360,948 kN. Dan bisa dilihat di sini persamaan yang didapat yang bisa digunakan. Nah, selanjutnya ini adalah diagram magnet yang saya dapatkan. Selanjutnya bisa didapatkan dengan tadi data yang dapat dari diagram magnet, bisa didapat PI dengan angka 3.984,063 km. Lalu ada selanjutnya penghitungan jumlah tendon. Yang pertama ada perhitungan jumlah tendon yang dilakukan secara sebagai berikut, yaitu panjang bentangnya 20 meter, berarti sebetulnya 24 kN per meter kubik. Dan yang pertama asumsi mediate loss-nya 100%. PI-nya sama dengan 398.406,745 dan 10% dibulat di ke kilonewton kan dapat 3.984,063 kilonewton. Maksudnya menghitung PJ bisa dilihat dari ya, dan lalu syarat gaya prategan yang harus dipenuhi. FPU-nya adalah 1860 MPa. FPY-nya adalah 0,9 kali 1860 MPa. Dan didapat 1674 MPa. Yang selanjutnya mencari nilai AP. Yang bisa dilihat sini saya mencari 3 kali perhitungan nilai AP. Yang digunakan adalah perhitungan yang pertama dengan nilai yang terbesar, yaitu 3059,956793 mm. Lalu ada penentuan jumlah tendon dengan diameter 12,7 mm. Ini tendonnya 7 head frame. Setelah tendonnya 7 kali pi per 4 kali 12,7 pangkat 2 dan dapat 886,738 mm persegi. Jumlah tendon 4 dikali 2 tendon sama dengan 4 kali 886,738 dan dapat nilai 3546,952. Dan hasil itu lebih besar dari tadi yang nilai apa yang pertama dan dinyatakan bisa digunakan. Selanjutnya perhitungan jumlah tendon immediate loss dengan cara electric shortening. Yang pertama tendon ditarik dan dapat nilai sebagai berikut. Selanjutnya didapat nilai elastisitasnya 0 MPa dan selanjutnya tendon ditarik menggunakan cara lain dan tendon ditarik juga dan didapat nilai 27,60 MPa. Lalu perhitungan ketiga tendon ditarik lagi dan didapatkan nilai 55,280 MPa. Yang keempat, perhitungan keempat yaitu tendon ditarik juga dan didapat nilai 82,920 MPa. Dan nilai rata-rata ES-nya adalah 41,46 MPa. Lalu ES-nya, persenan ES-nya adalah 2,229%. Selanjutnya adalah fraksi panjang tendon atau beriskan. S-nya 20, Y-nya 0,56 meter, K-nya 0,002, mu-nya 0,15. Perhitungan dengan data dan
Bisa dilihat ini perhitungannya, dan saya mendapatkan hasil yang bisa digunakan atau memenuhi syarat. Maka karena saya memenuhi syarat, bisa dilanjutkan dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut, yaitu menggunakan rumus P3, yaitu P3 sama dengan Px kali Klx kali mu kali theta. Saya dapat nilai persen Ps yaitu 17,778%. Selanjutnya ada penghitungan slip. Bisa dilihat juga totalnya slipnya didapat 20,903%. Menghitung P-jacking dengan immediate loss. P-jacking dapat nilai dengan 5036,334 kN dan menggunakan syarat prategang yang terpenuhi, dan nilai yang diambilnya adalah apa yang ketiga, yaitu nilai yang terbesar 3385,36 mm. Selanjutnya ada menghitung luas diameter tendon agar memenuhi kebutuhan luas total. Dicoba 5 tendon dan didapat nilai yang bisa digunakan. Selanjutnya menghitung momen nominal diketahui, lihat pada layar, lalu kontrol indeks penulangan dari titik tanah, lalu perhitungan momen di posisi tendon, dan kesimpulannya dari hasil desain menggunakan PCI Girder 160 IK dengan bentang 20 meter dan lebar jembatan 6 meter diperoleh dengan jumlah tendon sebanyak 5 buah tendon dan dengan nilai 886,73 mm persegi strand dengan nilai kehilangan total sebesar 20,903% dari perhitungan hasil kecil. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.